Katanya dulu pemerintah sempat memberikan subsidi berupa alat-alat kesenian. Kalau nantinya itu menjadi pejabat, misalkan nanti sukses jadi pejabat, itu menjadi pejabat yang memperhatikan kesenian. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Sahabat Sensor Mandiri, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Lembaga Sensor Film Action Nihil. Kali ini kita akan membahas tentang peranan negara terhadap kesenian di Republik Indonesia ini. Dan sebagai tamunya sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Kuat Prihatin. Halo Mas Kuat, apa Halo, kabar? selamat sore Mas Nurka. Selamat sore, selamat. Ya, Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Nurka. Ya, Mas Kuat Prihatin ini adalah anggota Lembaga Sensor Film perwakilan dari Kementerian Dikbud dan Ristek Republik Indonesia untuk periode 2020-2024. Nah, Mas Kuat, Anda mewakili Kementerian Dikbud untuk duduk ex officio ya Iya, di betul. Lembaga Sensor Film. Nah itu sebetulnya prosesnya gimana sih kok bisa ditunjuk? Apakah Mas Kuat mencalonkan diri atau memang ditunjuk oleh pimpinan? Ya, sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya, sahabat sensor ya. Ya, sahabat sensor, saya di mana saja berada, selamat pagi, sore, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Nah, ini kesapaan khas untuk di kemudian Indonesia. itu harus lengkap, Mas. Siap, Ya. Nusantara mewakili Iya. lah kebudayaan. Walaupun itu banyak juga yang belum tersebut, tapi kan tentunya yang nggak harus semua disebut. Iya. Nah itu tadi pertanyaan saya, menjadi anggota lembaga sensor ini apa atas keinginan sendiri atau memang ditunjuk oleh pimpinan? Oh iya Mas Arka, jadi saya menjadi anggota LSF ini itu kan mulai tahun 2020 ya, bareng kita ya, Satu bareng periode. kita. Nah, sebagai anggota LSF unsur pemerintah, jadi unsur pemerintah kalau bunyinya di undang-undang itu unsur pemerintah. Ini saya mewakili dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, lebih lagi dari Ditjen Kebudayaan. Ditjen Kebudayaan, waktu itu saya di Direktorat Kesenian, tapi terakhir saya di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Oke. Ya. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Nurka, apakah saya mengajukan diri atau bagaimana? Ya, saya sebagai pegawai negeri ASN, ya ditugaskan di mana saja siap. Harus siap. Iya. Jadi saya ditugaskan untuk ikut seleksi waktu itu, tapi seleksinya beda dengan Mas Nurka ya. Ya, Saya semua langsung wakili masyarakat. ya saya dari pemerintah saya hanya langsung fit proper test atau konsultasi ya di DPR itu ya. DPR-nya. Nah, di forum di DPR itu. Dan alhamdulillah saya terpilih akhirnya menjadi anggota LSF. Oke. Nah dulu di Dirjen ya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pertama tadi di mana di Direktorat Kesenian mengurusi apa tuh Mas? Oh, saya itu ini Mas, saya terhitung dari terakhir saya di direktorat itu kan, atau terhitung saya masuk LSF itu kan 2020 ya, Mei. Itu saya udah 32 tahun Mas kerja. Di Di 32 tahun di Ditjen Kebudayaan, tetapi memang sudah beralih-alih ini ya institusi, bahkan saya sempat ikut di kepariwisataan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata itu ada 10 tahun saya di sana. waktu kebudayaan dipisah ya. Iya. Dan pendidikan bisa digabungkan dengan pariwisata, terus balik lagi. Ya, nah tahun 2012 saya kembali lagi ke pendidikan kebudayaan karena kebudayaan kembali masuk di pendidikan dan kebudayaan.
saya ikut kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan waktu itu saya di Setjen. Di Setjen, Sekretariat Kebudayaan. Waktu itu saya di bagian keuangan, kemudian pindah di bagian umum, dan dari bagian umum saya 2015 di Direktorat Kesenian. Oke. Jadi sebetulnya kesenian mengelola anggaran dan uang itu. Iya. Nah, tapi kan pertanyaan ini banyak di masyarakat nih, banyak bertanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu ngurusin kebudayaan dan khususnya kesenian, apa sih yang diurus gitu loh. Kayaknya kelihatannya banyak masalah lah di dalam bidang kesenian. Kan ada seni ada 7 ya Mas Yan. Seni sastra, seni teater, tari, musik, seni suara, seni rupa, dan seni film. Film ini seni yang ke-7. Nah, sebelum ke LSF, apakah 6 cabang kesenian lain itu dapat sentuhan dari pemerintah? Oh iya, jadi waktu di kesenian memang kesenian secara umum ya, kecuali perfilman. Waktu perfilman kan ditangani oleh pusat pengembangan perfilman, Pusbang Perfilman. Itu terpisah dari Dijen Kebudayaan waktu itu. Oh, sendiri ya, badan. Adanya di Sekjen. Kepala pusatnya itu di Sekjen. Nah, kesenian itu kalau boleh saya gambarkan ya, sebetulnya ini menurut pandangan saya, ruang lingkup dari pengelolaan kesenian sama juga kebudayaan juga sama. Itu kalau boleh saya gambarkan itu empat kuadran ya. 4 kuadran. Kuadran pertama dan kedua itu manusia. Manusianya juga termasuk lembaganya. Artinya kuadran pertama itu pelaku seni, manusia pelaku. Juga termasuk itu ada lembaganya, asosiasi, ada ini komunitas. Kemudian kuadran kedua itu apresiator. Penontonnya ya. Penikmat. Ya, penikmat dari kesenian. Kuadran ketiganya itu karya. Karya itu sendiri. Iya, lepas dari pelaku, pencipta, penikmat, sekarang karyanya. Karya. Oke. Nah, kuadran keempatnya itu sarana dan prasarana. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu adalah 4 kuadran itu atau 4 bidang itulah yang dikelola untuk biasa berputar. Nah, menjadi perhatian dari Kemendikbud, Direktorat Kebudayaan ya. Karena empat bidang itulah. Nah, oleh karena itu sekarang di Dijen Kebudayaan itu kan ada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Nah, itu kan sehubungan dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Ya, dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Kemudian ada Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Nah, itu kan karya, benda-bendanya, ya kan. Kemudian Direktorat ada tenaga dan pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan. Organisasi, PTLK itu kan pelaku organisasinya, itu kan kuadran 1 itu. Nah, kemudian yang tadi Direktorat PPK atau Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan itu, yaitu bisa lintas itu ya, itu bisa masuk di kuadran 3, 2 ya. Kemudian yang pelindungan tentunya itu karya-karya yang dilindungi. Apakah itu tinggalan masa lalu, cagar budaya, ataupun yang baru hak atas karya intelektual gitu ya. Nah, konkretnya itu misalnya perhatian atau pembinaan dari pemerintah itu berupa apa? Misalnya pada kuadran pertama manusianya. Ini diapain sih? Apakah dikasih subsidi, dibiayai hidupnya atau apa? Ya kalau manusianya tentunya kan perlu ada yang bagaimana sih agar pelaku-pelaku kesenian itu bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya, bisa mendapatkan ditingkatkan kompetensinya.
bisa dihargai, ada apa namanya penghargaan untuk para pelaku. Nah, itu. Juga terkait dengan organisasinya itu kan juga organisasi perlu ada ya di pendataannya, kemudian ada pembinaannya, termasuk ya segala macam kompetensi dan sebagainya di situ masuklah. Jadi tidak hanya komunitas pribadi juga bisa dibantu. Iya, itu kan tidak hanya komunitas. Iya. Ya. Lalu tadi peralatannya? Nah, itu kan kuadran keempat itu sarana prasarana itu. Iya. Yang ketiga apa tadi? Ya, kalau kuadran kedua itu ini apresiator. Penikmatnya ya. Penikmat. Ini penting sekali, Mas. Nah, gimana membina penikmat nih? Membina penikmat itu kan tidak apa namanya ya. Tidak mungkin kita langsung membina itu kan tidak ya. Tapi kita memberikan kesempatan bagi para penonton atau apresiator itu bisa menikmati karya-karya. Nah, misalnya kalau itu berbayar dibeliin tiket gitu. Nah, enggak gitu. Enggak gitu. Iya, tapi kami di Direktorat Kesenian waktu itu pernah ada program semacam itu, Mas. Yeah. Jadi kita dekatkan siswa-siswa sekolah. Dengan pusat-pusat pertunjukan tradisional. Nah, mereka diundang untuk nonton ya. Jadi ada di Solo itu ada Sriwedari, di Semarang ada Ngesti Pandowo, di Jakarta ada Barata Wayang Orang yang di Senen itu. Waktu itu kita hadirkan siswa-siswa itu untuk menonton pertunjukan. Menonton pertunjukan di pusat-pusat itu tadi itu. Pertunjukan ya. Iya. Nah, ini dua hal yang bisa kita dapat. Pertama, dari sisi pelakunya, kelompok kesenian tradisional itu selama ini kita ini Mas, kesenian tradisional itu boleh dikatakan mereka kita sangat-sangat menghargai, sangat-sangat apa namanya hormatlah dengan eksistensi dan dengan dedikasinya, walaupun misalkan penontonnya itu sedikit dalam tanda kutip, itu mereka tetap main. Nah, mereka main itu grupnya dapat subsidi bantuan dari itu dengan program tadi itu siswa-siswa kita hadirkan di tempat pertunjukan untuk menonton itu artinya dari sisi pelaku itu mendapatkan kesempatan untuk main dengan ditonton orang banyak, ditonton oleh siswa-siswa sekolah. Nah, dari sisi siswanya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menonton kesenian tradisional kan. Nah, itu kita membangun ini apresiator. Ya, tapi maksud saya para penari misalnya para pemain yang tampil di depan anak sekolah untuk kepentingan apresiasi itu, apakah dia mendapat bantuan fasilitasi dari direktorat? Dibantu kan? Iya, waktu itu kita biayai pertunjukan itu, biayai pertunjukan itu. Dan itu waktu itu kita di beberapa tempat ya, ada di Semarang, di Jogja, di Surabaya, di Jakarta, ada Miss Cicih juga yang di Jakarta, kemudian di Semarang itu Ngesti Pandowo. Nah, itu antusiasme anak-anak siswa itu sangat sangat baik lah. Mereka selama ini kan belum pernah ada yang banyak yang belum pernah nonton itu. Belum tahu, cuma dengar-dengar baca-baca aja gitu ya. Nah, tapi itu kan seni tradisional ya, tradisi. Gimana dengan seni modern? Kan anak-anak apalagi zaman sekarang nih kan Gen Z, itu kan udah beda nih tontonan dan jenis pertunjukannya. Nah, itu ada perhatian nggak dari pemerintah? Tadi kan ada seni rupa, ada seni suara, seni tari, seni film yang terakhir nih. Tapi terhadap seni-seni modern itu, kan teater juga ada yang modern. Gitu. Ada perhatian atau bantuan. Nah, kita juga masih ini terhubung dengan sekolah ya.
Mulai tahun 2017 itu di Dijen Kebudayaan atau dilaksanakan melalui Direktorat Kesenian ada yang namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Oke, gerakan seniman masuk sekolah. Iya. GSMS. GSMS ya. Iya. Kita ada jinglenya juga itu GSMS itu. Saya belum pernah diundang loh. Belum pernah. Ya, itu dari semua bidang seni. Iya. Ya, sampai dengan sastra pun ada. Iya. Nah, jadi itu praktisnya aja gini Mas. Kalau selama ini seniman-seniman itu kan jarang juga yang mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di sekolah. Nah, sebaliknya juga sekolah itu juga kesulitan dengan ini guru kesenian. Oke. Ya, kalaupun ada guru kesenian biasanya hanya misalkan ada guru kesenian dari latar belakang seni tertentu gitu ya. Bahkan juga banyak yang guru keseniannya itu berlatar belakang bukan dari ini Cabang seni ya. cabang seni. Hanya Karena minatnya. minat, kemudian kebetulan mungkin secara teknis punya kemampuan bermusik misalkan, ya sudah dia jadi guru kesenian. Bahkan ada juga yang guru kimia jadi guru kesenian. Nah, itu untuk salah satu tujuannya itu adalah untuk mendekatkanlah sekolah dengan seniman-seniman. Nah, waktu itu ada cukup banyak itu 1.200 seniman yang dilibatkan itu masalah yang Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Keliling. Indonesia. Tidak. Jadi satu orang seniman itu nantinya akan mengajarkan melalui program ekstrakurikuler di satu sekolah selama 3 bulan. Oh, jadi satu seniman apapun cabangnya Iya. di satu sekolah 3 bulan. 3 bulan. Diakhiri nanti dengan pertunjukan. Oke. Pertunjukan. Jadi ada sekian ratus seniman yang serentak dikirim ke seluruh Indonesia. Iya. Tapi mungkin bahasanya bukan dikirimkan kan ya, karena kita buka open pendaftaran terbuka di online, kemudian kita utamakan itu seniman setempat. Satu provinsi Iya, atau satu tempat, kabupaten? satu lingkungan. Karena apa? Karena kan itu juga untuk penghematan kos. Jadi satu seniman itu mereka diberikan katakanlah dalam tanda kutip itu jasa lah atau honor lah gitu. Honor mengajar itu selama 3 bulan. Nah, kalau itu dari seniman setempat kan transportnya nggak banyak. Nah, jadi nginep di rumah sendiri. Iya, di rumah sendiri. Dan itu nanti diakhiri itu 27 pertemuan. Pertemuan ke-28-nya itu dilakukan pertunjukan, pergelaran, ada juga yang pameran. Itu terpusat secara nasional atau di masing-masing provinsi? Ini kan karena dari SD, SMP, SMA ya. Memang masing-masing sekolah itu kan kewenangannya beda. SD, SMP itu di kabupaten atau kota. SMA, SMK itu di provinsi. Nah, tapi kebanyakan itu di setiap daerah itu disatukan pertunjukannya. Oke, di satu tempat. Ya, di satu tempat. Dan satu waktu. Satu waktu. Mereka ada sampai rentang waktu atau 2 hari atau 3 hari begitu pertunjukannya. Tapi ini sekali ya. Penontonnya antusias sekali, dan saya senang sekali waktu itu melihat antusiasme dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, kemudian senimannya sendiri. Itu senang sekali lihat. Betul, kan seniman tradisional jarang tampil, jarang ditanggap, dan nggak ada yang nanggap kan. Kesempatan ini bisa mereka berkarya dan dukungan dari Direktorat Kebudayaan. Dan ini kan manfaatnya untuk siswa ya kita memang tidak dalam konteks itu ingin menjadikan anak-anak itu seniman, kan tidak itu juga ya. Karena seniman kan tidak bisa dicetak ya. Tidak bisa diciptakan itu. Itu panggilan hati itu. Panggilan hati, jadi ya
kalau memang nantinya terjerumus jadi seniman ya. menjadi seniman, ya itu memang panggilan hatinya ya. Tapi yang paling tidak itu menjadi apresiator, calon-calon apresiator. Kalau nantinya itu menjadi pejabat, misalkan nanti sukses jadi pejabat, itu menjadi pejabat yang memperhatikan kesenian di daerah nantinya, tempat tugasnya. ya dimanapun dia nanti berada. Dia jadi pengusaha misalkan, itu juga jadi pengusaha yang memperhatikan nanggap dengan itu, kesenian. nanggap Iya, nanggap kesenian. jangan ya, karena menghargai kesenian itu sebetulnya banyak hal sepele yang bisa kita lakukan, tapi ini Mas berharga sekali. Kita bertepuk tangan saja itu kan itu menjadi satu ini kan penghargaan untuk pahala. Iya, untuk seni, ya untuk kesenian. Terus kalau ini Mas, kalau seni tradisi yang kemudian punah atau mau punah, misalnya hanya pelakunya ini hanya tinggal satu orang, misalnya pemain apapun alat musik hanya tinggal satu-satunya, terus diapain tuh Mas? Oh ya, itu ada dua hal Mas. Pertama, kalau kesenian yang hampir punah itu sendiri, ya di Dijen Kebudayaan waktu itu ada program yang namanya revitalisasi seni hampir punah. Oh, ada. Ya, waktu itu kebetulan saya juga menjadi salah satu penanggung jawab di Aceh. Itu ada beberapa kesenian, ada rapai geleng, ada apa namanya tari apa yang di ini apa namanya laut. Saya sih ingat di Aceh itu laut. Nah, terus ada tari apa lagi yang di Gayo itu dijadikan apa namanya direvitalisasi. Ya tentunya kesenian yang berpunah itu yang masih ada masih bisa dirunut lah, masih bisa dirunut sejarahnya seperti apa, nanti direkonstruksi kemudian di TOT-kan, diajarkan, kemudian kita harapan besar itu menjadi kesenian yang kembali hidup di masyarakat itu. Kalau enggak ya direkam pasti ya. Ya paling tidak direkam. Ya ada dokumentasinya. Tapi kalau kesenian hampir punah yang direvitalisasi itu ujungnya tidak hanya direkam saja, tidak hanya bahkan di beberapa daerah itu apa namanya diterbitkan perda. Oke. Itu menjadi kesenian identitas. Oke. Jadi ya memang ada program, ada perhatian dari pemerintah ya terhadap semua cabang kesenian, terutama tradisional baik yang langka maupun yang masih hidup ya. Nah, kalau soal katanya dulu pemerintah sempat memberikan subsidi berupa alat-alat kesenian, apakah tidak hanya gamelan kan? Untuk film juga ada? Ya. Nah, bantuan pemerintah untuk sarana kesenian itu waktu itu diberikan untuk dua hal ya. Pertama untuk sekolah. Untuk sekolah dari SD, SMP, SMK itu diberikan alat-alat kesenian tradisional. Jadi memang kita bicaranya tradisional ya. Ya. Itu merata semua sekolah atau tidak dipilih? Kalau merata sekolah itu berapa biayanya? Dan ini kan waktu itu basicnya by proposal ya, jadi mengajukan, diverifikasi betul kebutuhannya itu, nah baru dipilih lah berdasarkan kriteria tertentu lah. Oh ini bisa diberikan, syaratnya ya ada pengajarnya. Ya, kalau diberikan tapi nggak ada yang ngajarkan nanti nggak dipakai. Iya nggak dipakai. Dan itu juga ada juga yang kita datangi setelah beberapa waktu kemudian alatnya masih dibungkus plastik. Nah itu mungkin karena saking sayangnya kali ya. Sayang kalau dipakai kan. Iya sayang dipakai. Iya artinya kita waktu itu pemerintah negara juga memberikan itu sebagai langkah tadi upaya untuk membangun apresiator, untuk melestarikan kesenian tradisional. Nah, untuk film gimana? Katanya ada juga kamera atau proyektor? Kalau film itu melalui waktu itu Pusbang Film.
Oh, saya Pusbang tahu kan di ya Setjen di ya. Pusbang Film itu saya tahu ada program juga itu bantuan untuk alat produksi film. Saya hanya tahu saja, tapi saya tidak tidak terlibat dan tidak ini. Artinya kita tahu bahwa ada program itu. Berarti alat produksi itu kamera, ada Ya, mixer kali ya, untuk alat editing ya, mungkin ya. mungkin ya. Ya. Jadi apakah semua peralatan sumbangan itu merupakan barang milik negara atau memang sudah hibah murni kepada sekolah yang bersangkutan? Ya, kalau itu kan sebetulnya kan barang itu diberikan ke sekolah. Nah, kalau sekolah itu negeri, tentunya nanti akan menjadi barang milik negara tapi di sekolah. Nah, tapi kalau sekolah swasta ya milik swasta mungkin jadi yayasan ya. Nah, terus ada juga waktu itu di Direktorat bukan di Kesenian itu kita ada pembagian tugas di Direktorat Kepercayaan dan Tradisi. Waktu itu alat sarana kesenian itu untuk komunitas. Oh, komunitas juga komunitas. Jadi. Itu sekolah negeri dan swasta. Plus komunitas. Komunitas hanya beda ininya beda yang tanggung jawab lah beda pelaksananya. Yang penting semua dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa diberikan ya kepada yang memohon gitu ya. Ya, dengan verifikasi tentunya ya. Nah, terus sejak 2020 nih Mas Kuat kan di LSF nih. Gimana? Anda kan nonton tiap hari, nonton film, sinetron, program TV. Itu memang ada minat di situ dulu sering nonton ataukah memang ini sesuatu yang baru? Iya. Ini hal yang berbeda sekali ya. Saya waktu di direktorat itu kan sibuk dengan administrasi ya. Ya karena saya walaupun di kebudayaan itu saya urusannya kan urusan administrasi. Untuk bantuan ini untuk apa ini kan administrasi semua. Ya. Tapi ketika diberi kesempatan untuk menjadi anggota LSF ya saya kira ini tantangan bagi saya lah. Tantangan bagaimana sih kita bisa ikut terlibat dalam penilaian suatu film sehingga film itu layak untuk ditonton dan sebagai apa namanya wakil atau dari Kemdikbud ya tentunya saya menjadi anggota ini ya dalam tanda kutip ya membela kepentingan ini ya kan di belakang saya ada siswa sekian puluh juta ada 50 jutaan siswa itu kan komitmen kita kan ya di situ salah satunya mereka dari dampak negatif. Dari dampak negatif yang mungkin ada di film ya, jadi tidak juga semua film itu membawa dampak negatif tidak, tetapi lain itu juga Mas menjadi wakil dari Kemendikbud khususnya dari Dijen Kebudayaan juga punya ini juga komitmen juga untuk memajukan film nasional. Jadi selain memberikan apa namanya penilaian, memberikan jaminan untuk anak-anak kita itu mendapatkan tontonan yang sesuai klasifikasi usia. Tapi kita juga memiliki kewajiban juga untuk ikut memajukan perfilman nasional. Ya. Nah, kan Mas kan masih status masih ASN kan? ASN masih ya ASN hanya sementara diberhentikan. Bukan di BKO kan ya? Bukan. Oh jadi tidak ada. Nah mungkin pertanyaannya apakah semua anggota mewakili unsur pemerintah itu wajib lapor nggak tiap bulan? Bos saya gini, saya menyasar atau ya tidak begitu juga. Tetapi paling tidak kalau ada sesuatu yang apa namanya penting, yang krusial, ya jangan sampai pimpinan itu taunya justru dari medsos gitu. Ya kita wajiblah juga punya kewajiban apa namanya moral menyampaikan. Jangan sampai kok taunya ada masalah, misalkan ada masalah. Taunya dari media sosial itu kan ya kurang elok itu. Nah,
Mas Kuan kan tadi sangat memperhatikan ya seni tradisi. Sebetulnya sinema kita sekarang ini itu kan dalam tanda petik mewakili tradisi nih. Semua film-film horor hantu kan pasti ada tradisinya tuh, unsur tradisinya Jawa, Sunda, Batak, juga film-film berbahasa daerah itu kan unsur kebudayaannya ada. Nah, mungkin saya minta pernyataan terakhir lah, closing dari Mas Kuat tentang fenomena ini seperti apa dan apa yang diharapkan dari masyarakat pencipta film yang memiliki kecenderungan membuat film-film semacam ini. Ya, kita memang tentunya juga sangat berharap ya film-film nasional kita itu juga mengandung konten, paling tidak juga punya sisi untuk mempromosikan lah kebudayaan-kebudayaan kita yang tradisional, sehingga kebudayaan kita itu bisa dikenal terutama ya oleh anak-anak kita sendiri lah ya, anak-anak kita sendiri, oleh generasi-generasi muda kita sendiri. Nah, kemudian juga tentunya untuk dunia luar. Nah, ini saya kira apapun bentuknya ini ya saya kira ini penting sekali, apakah itu dari pakaian, dari apapun lah, ornamen atau apapun, properti-properti itu bisa disisipkan lah ini. Itu kita tentunya sangat berkeinginan untuk itu, Mas. Walaupun untuk sementara ini disampaikan melalui hantu-hantu, dukun-dukun, kan semua pakai sorjan, pakai belangkon, pakai lagu Jawa gitu kan, gamelan kan ada tuh, nggak apa-apa ya? Ya nggak masalah, nggak masalah. Ya Mas, mungkin saya ada yang belum saya sampaikan ya. Tadi kaitan dengan sekolah ya. Karena tadi saya bilang di belakang saya itu ada 50 juta, 50 juta siswa sekolah yang harus dijamin tontonannya. Itu kan kita kemarin itu lakukan kajian ya, survei lah katakanlah, survei kajian di Jabodetabek untuk siswa sekolah dari SD, SMP, SMK. Nah, ya walaupun hasilnya tidak mengejutkan banget ya, itu hampir juga apa yang kita prediksi, misalkan mereka menggunakan gadget sehari itu berapa jam, kemudian di mana mengakses media sosial, kemudian pernah nggak membuka konten-konten yang tidak sesuai dengan klasifikasi umurnya. Dengan klasifikasi umurnya, kemudian setelah membuka, misalkan kelanjur membuka konten yang atau film lah yang tidak sesuai umurnya, kemudian diapakan, apakah nutup, apakah lanjut. Nah, simpulan akhirnya apa? Simpulan akhirnya bahwa kita perlu lebih intens lagi mendekat ke sekolah, mendekat ke siswa-siswa untuk mengedukasi, mengajarkan agar mereka itu cerdas memilah tontonan sesuai dengan klasifikasi usianya. Juga cerdas memahami bahwa film itu adalah sesuatu yang fiksi, tidak beneran. Ini karena ada juga pertanyaan itu, apakah ketika melihat film itu merasa bahwa itu beneran atau rekayasa. Ternyata banyak juga yang menganggap itu beneran gitu, mengira beneran gitu. Nah, itu kan kita ingin mengedukasi itu. Oleh karena itu kita sedang komunikasi intensif dengan pusat kurikulum di Kemdikbud. Pendidikan. Pusat kurikulum pendidikan. Nah, agar bagaimana yang kita sebut sebagai budaya sensor mandiri itu bisa
dipahami dilakukan dan dilakukan oleh anak-anak kita maupun oleh orang tuanya. ya orang tuanya. Nah, nanti melalui kurikulum sebisa mungkin bisa masuk, apakah itu nanti melalui pelajaran bahasa Indonesia misalkan tentang mengarang, tentang membaca karya sastra, membaca cerpen misalkan. Nanti paragraf pertama misalkan isinya tentang apa, lah itu kita harapkan konten dari bacaan itu adalah terkait dengan budaya sensor mandiri. Oke. Baik Mas Kuat, sudah lama nih kita berbincang, tapi satu nih guys, ini Pak Kuat ini jago nyanyi loh. Karena kita minta nyanyi, boleh? Mau lagu Jawa atau lagu Indonesia, lagu Jawa ya? Lagu Jawa, ini apa lagunya? Sebagai penutup, monggo Pak Kuat satu lagu. Monggo, udah ngopi dulu. Ini nggak ada dalam cerita tadi ini. Ya, monggo. Nggak ada dalam. Jago suaranya bagus. Nggak ada dalam skenario. Ya, monggo Pak Kuat nyanyi. Apa lagunya? Saya juga bingung nih kalau lagu ini lagu apa. Lagu Jawa, kayak lagu Indonesia, lagu bahasa Inggris boleh. Oke lah, lagu Jawa ya. Tembang. Ya. Sewu Kutha. 1000 kota. Ini gimana mencari sekian kota baru bisa kapan bisa ketemu. Oke. Siap. Satu ini aja ya. Terserah. Ya. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu hati tak takoni. 1000 hati saya tanyai. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Tapi semua nggak ada yang mengerti. Lungamu ning ngendi? Pergimu kemana? Pirang tahun anggonku goleki. Sudah beberapa tahun aku mencari. Seprene durung bisa nemoni. Sampai saat ini nggak bisa ketemu. Cukup ya. Terima kasih. Aduh ini maaf merusak lagu. Terjemahannya kira-kira oke. Ya oke lah. Oke, sahabat sensor mandiri, sekian perjumpaan kita dalam Action Nihil. Sampai jumpa pada Action Nihil yang akan datang. Action! Nihil.